Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Kang Bohel di channel Kang Bohel Trader. Channel yang akan membahas apapun seputar BBMA. Oke, pada kesempatan kali ini saya masih akan menjelaskan bagaimana caranya bisa mendapatkan sub entry ya. Jadi agar entry kita itu tepat di pucuk-pucuk atau di akar-akar, nah seperti itu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf ya kepada teman-teman. Di sini saya sama sekali tidak berniat untuk menggurui atau bahkan menyebut saya lebih pintar, saya gimana, enggak. Saya di sini mungkin karena saya lebih dulu mengenal BBMA, jadi saya mungkin dikasih pemahaman oleh Tuhan itu lebih gitu. Jadi di sini saya akan menerangkan apa yang selama ini saya pergunakan dan selama ini saya praktekkan. Karena ilmu itu harus dibagikan, teman-teman. Jadi jangan sampai ilmu itu kita pergunakan sendiri. Ketika ilmu itu bisa mendatangkan kebaikan kepada teman-teman yang lain, itulah ilmu yang bermanfaat namanya. Dan insya Allah akan menjadi amal jariah buat saya kelak. Amin. Nah, jadi seperti itu ya. Sama sekali saya tidak ada berniat menggurui teman-teman. Di sini saya bersifat cuman ngasih tahu. Saya menggunakan teknik ini dan alhamdulillah hasilnya bisa profit. Nah, seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa meniru apa yang saya lakukan. Itu aja. Tidak ada berniat apa-apa saya di sini ya, teman-teman. Mohon maaf barangkali ada yang beranggapan saya sok pintar, saya sok jago. Enggak, saya di sini hanya sekedar berbagi ilmu apa yang saya tahu. Oke, langsung masuk aja ke inti dari apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah bagaimana cara mendapatkan sub entry. Nah, itu. Oke, di sini kebetulan kemarin saya ada entry di Euro USD. Nah, di sini seperti teman-teman lihat ya, Euro USD ini ada momentum di weekly di sini. Nah, terus bagaimana saya bisa dapat entry di sini? Nah, seperti itu. Jadi saya tetap menggunakan multi time frame. Ketika ada momentum, otomatis biasanya pasti ada re-entry. Saya turun ke time frame kedua di H4. Di daily dulu ya. Nah, daily di sini boleh teman-teman lihat ya. Di daily di sini wajib namanya ekstrim. Nah, kebetulan di sini ekstrimnya berbarengan dengan MA50. Itu adalah ekstrim yang paling baik ya menurut saya. Kalau ada ekstrim terus ada MA50 itu sangat powerful re-entry-nya. Nah, gitu di situ. Terus di sebelah kiri di sini kebetulan juga di sini ada area drop, base, drop. Nah, di sini teman-teman boleh ditandain area drop, base, drop itu karena potensi area drop, base, drop itu untuk area reversal itu sangat baik, teman-teman. Nah, di sini ada area drop, base, drop. Nah, drop, base, drop. Jadi saya udah mempunyai dua konfirmasi nih, teman-teman. Yang pertama, time frame keduanya H1 ini ada ekstrim dan ada MA50. Juga di sebelah kiri ada berbarengan dengan supply zone di sini. Dan kebetulan di sini juga sudah di retest sekali, dia turun, dia retest yang kedua kali mungkin sekarang di sini. Tapi di sini ini ada potensi untuk cuman sampai ke sini, teman-teman. Nah, atau sampai ke sini. Karena di sini sudah membentuk momentum buy. Jadi ini mungkin bersifatnya sementara hanya sampai ke sini. Kenapa saya ambil take profit di sini? Karena di sini ada area, ada zone yang namanya drop, base, rally. Nah, ini drop, kemudian dibentuk base, lalu dia rally. Ini namanya demand zone. Jadi saya entry di supply zone dan saya take profit di demand zone sini. Nah, seperti itu. Oke, itu time frame kedua.
Kemudian time frame ketiga tuh di H4, di sini juga terjadi yang namanya ekstrim. Sini ekstrim, kemudian dia jadi CSA, lalu CSAK di sini ya. Nah, dalam hal ini saya turunkan lagi ke time frame di bawahnya di H1. Saya cari setup di H1 teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nanti kita hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, saya kemarin entry di sini ketika terjadi CS momentum, dan seperti kebiasaannya kalau CS momentum itu pasti ada re-entry di MA510 high di sini. Nah, di sini teman-teman multi time frame lagi. Dari momentum ini kita time frame lagi di area re-entry-nya. Di sini teman-teman boleh lihat nih. Nah, kenapa saya tandain di sini? Karena di sebelah kiri sini ada candlestick double Marubozu sini. Ini biasanya di time frame kecilnya ada base di sini. Drop. Walaupun ini drop lagi, di sini pasti ada base-nya. Nah, makanya saya entry di sini, pending order, sell limit, langsung kena dan dia turun. Oke, itu time frame pertama setelah momentum H1. Kita pindah ke time frame kedua di M15. Harus ada ekstrim, teman-teman, di M15-nya. Dan di sini terbukti ada ekstrim. Nah, teman-teman boleh lihat. Di sini ada ekstrim yang berbarengan dengan MA50. Seperti saya tadi bilang di awal, kalau ada ekstrim berbarengan dengan MA50 di time frame kedua, itu sangat powerful. Nah, makanya dia langsung terjun ke sini. Nah, kita turun lagi ke time frame ketiga di M5 untuk cari base. Nah, seperti itu. Di sini teman-teman boleh lihat ya. Di sini ada area drop, base, drop. Nah, di sini base ini saya tandain untuk area saya meletakkan pending order. Di sini saya pasang sell limit di sini. Makanya saya dapat pucuk di sini. Coba kita pindahin lagi ke time frame M15. Tuh. Coba kita buang ya. Nah, kan sangat cantik ya. Saya dapat entry di sini. Saya dapat entry di pucuk, dan ketika turun saya pasang SL plus di sini, dan market keburu tutup. Belum sampai TP. Saya kira semalam news itu akan pergerakannya akan bagus, akan sampai ke sini. Akan sampai ke TP sini di area demand zone daily. Nah, ini saya udah tandain di sini demand zone untuk daily ya. Jadi kemungkinannya nanti teman-teman akan terjadi seperti ini untuk mapping minggu depan. Di sini sudah ada CSAK buy. Walaupun CSAK buy ini terhalangi oleh MA50 ini karena bukan CSAK ya, karena ini momentum buy ini menjadi re-entry dari weekly. Makanya candlestick-nya turun dulu. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya, di sini ada momentum. Makanya walaupun di time frame daily dia membentuk momentum itu tepat berada di sini di MA5 dan 10, dan ada base di sini. Teman-teman boleh lihat nih di sini. Di sini di weekly ini ada supply zone di sini. Teman-teman boleh lihat ya. Nah, ini drop, base, rally atau demand zone di sini. Nah, demand zone ini kita tandain ini tepat berada di antara MA5 dan 10 di sini, time frame weekly. Makanya ketika ini terjadi momentum, area ini adalah area retestnya di sini. Dan sangat kemungkinan besar di sini akan menjadi MHP. Ini hanya prediksi saya gitu ya. Karena di time frame daily di sini bisa kelihatan teman-teman, di sini ada drop, base, rally. Drop, base, rally. Area ini, zone ini akan berpotensi di retest dulu sama ini sini, lalu dia melanjutkan re-entry
momentum ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap berpatokan ke re-entry ekstrim. Di sini re-entry ekstrim. Nah, momentum weekly dan kita pergi ke time frame daily di sini. Oke, daily-nya ada ekstrim yang berbarengan dengan MA50. Nah, ini di sini. Kalau ekstrim berbarengan dengan MA50 itu biasanya berpotensi sangat bagus untuk turun atau mempalidkan re-entry time frame pertama. Dan kita lihat di time frame ketiga di H4 pun di sini sama ekstrim CSA, CSAK. Nah, di sini saya entry di H1. Nah, seperti ini. H1 ketika terjadi momentum di sini. Nah, di sini saya cari re-entry momentum di sini. Nah, caranya seperti yang udah tadi saya jelaskan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk semua pair sama seperti ini. Untuk re-entry seperti ini. Coba kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini pun ada nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ini mau saya jelaskan juga momennya ya. Candlestick engulfing ini jadi momentum. Dia berpotensi di retest lagi ke sini, tepat di sini. Nah, berarti kalau teman-teman buy limit di sini, ini otomatis teman-teman dapat sub entry, makanya dia naik ke sini. Nah, di sini bisa multi time frame lagi. Kita turun ke time frame kedua di M15. Oke. M15-nya. Nah, teman-teman juga boleh lihat di sini. Seperti yang udah tadi saya jelaskan, ketika re-entry time frame pertama dan time frame kedua ekstrim ada MA50, itu potensinya sangat bagus. Makanya di sini dia langsung terbang ke sini. Lalu untuk entry, teman-teman turunkan lagi ke time frame ketiganya di M5. Di M5, nah bisa teman-teman lihat di sini. Ada pantulan di MA 200. Jadi kalau time frame kedua di MA 50, time frame ketiga itu pasti otomatis di MA 200. Makanya di sini saya sarankan ke teman-teman untuk memakai MA 200 untuk acuan di time frame ketiga. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nih, dia pantul di sini. Nah, entry-nya kapan, Bang? Oke, di sini. Saya kemarin entry di sini. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada dominan candle atau initial mother candle. Nah, di sini. Nah, bisa kelihatan ya. Oke. Nah, seperti ini. Di sini ada dominan candle, lalu dia break jadi CSAK. Di sini saya pasti buy gitu, atau teman-teman bisa buy di sini. Nah, berarti ini valid dari re-entry momentum H1 tadi. Karena re-entry momentum H1 tadi ini ada di zonnya sebelumnya ada candlestick engulfing. Mana Bang? Nah, ini candlestick engulfingnya. Nah, ini candlestick engulfing ini berpotensi di retest. Nah, di sini makanya kenapa di time frame keduanya dia seperti ini. Ada di MA50 dan time frame ketiganya di M5 pasti di MA 200 dan meninggalkan ekor. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa entry di sini ya setelah dominan break. Nah, di sini baru buy di sini. Dan harganya langsung dia ke atas tanpa turun lagi teman-teman. Di sini teman-teman bisa dapat sub entry juga, langsung dia ke atas. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau belum paham bisa diulang-ulang videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa mendatangkan kebaikan buat teman-teman semua. Oke, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan atau masih ada penyampaian yang kurang jelas dan kurang dipahami. Teman-teman boleh tanyakan langsung di Telegram di link deskripsi ya. Oke, itu aja teman-teman. Selamat berakhir pekan dan salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.